Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai cara menyajikan data. Oke, ini materi yang akan kita pelajari. Nah, jadi cara menyajikan data biasanya disajikan dalam bentuk tabel, diagram, ya, tabel atau diagram. Nah, banyak bentuknya, mulai dari diagram batang, ya, diagram garis, lingkaran, tabel, mulai dari distribusi frekuensi, berkelompok sampai tunggal, kemudian ada histogram, poligon, dan logif. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama yang sering kita pelajari mulai dari tingkatan SD, SMP, biasanya ada istilahnya diagram batang. Nah, dia ini menggambarkan perkembangan nilai suatu objek, ya, dalam kurun waktu tertentu gitu. Nah, makanya banyak sekali diagram batang yang menunjukkan sebuah grafik menyatakan tahun-tahun tertentu gitu. Oke, ini contohnya. Ini misalkan ada sebuah tabel dinyatakan dalam sebuah diagram batang, ya, dia tadi perkembangannya dari tahun ke tahun, menyatakan dalam kurun waktu tertentu. Nah, diagram batang biasanya dinyatakan dalam bentuk batangan yang yang ukurannya sama, ya, kemudian saling terpisah. Oke, nah, ada kemudian diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran kita seperti waktu SD sering belajar. Nah, jadi intinya dia mengubah sebuah data menjadi bentuk lingkaran, baik itu dalam bentuk persentase, ya, atau misalkan dalam bentuk sudut pusat sektor lingkaran. Itu. Nah, oke, kita contoh misalkan nih bentuknya. Nah, jadi biasanya kalau diagram lingkaran menyatakan sebuah persentase. Untuk menyatakan persentasenya, kita bisa mencari banyak datanya berapa yang ingin kita cari. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah datanya dikali dengan. Nah, kalau kita mau rubah ke dalam bentuk derajat, berarti kali 360 derajat. Terutama untuk kalau misalkan kita merubah dalam bentuk lingkarannya, ya. Nah, tapi kalau kita mau bentuk dalam bentuk persentasenya, berarti kita tinggal ganti nih 360-nya jadi 100%. Oke, kemudian ada diagram garis. Nah, diagram garis ini sebetulnya mirip dengan diagram batang, hanya saja dia berupa berupa titik-titik yang disambung, ya, sehingga membentuk sebuah garis. Oke, nah selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, ini ada 3 hal yang penting dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi tunggal. Yang pertama kolom nilai, kolom turus, kolom frekuensi yang menyatakan jumlah datanya. Ada berapa munculnya, ada berapa kali gitu, ya. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang sangat sederhana sekali yang dulu kita pernah pelajari di tingkatan SMP. Nah, jadi data terkecilnya berapa nih? 3 gitu. Nah, kemudian kita cari nih, ada nggak 3. Nah, kita kasih tanda biasanya dulu. Nah, biasanya kalau misalkan pakai jari ditutup, ya. Oh, ini ya masuk, tulis turusnya 1. Kalau nggak ada lagi, ya udah masukkan ke frekuensinya. Nah, 4. Nah, mana nih 4? Oh ya, nih 1, 2 gitu, ya. 3, 4. Kemudian banyak sekali. Sehingga kita punya bisa kita cari nilai frekuensinya. Oke. Nah, ada tabel distribusi berkelompok. Nah, ada beberapa istilah yang perlu kita pelajari mulai dari jangkauan. Nah, jadi kita perlu mencari nilai data terbesar hingga data terkecilnya. Nah, kemudian ya mencari panjang banyak kelas, ya, banyak kelas dari tabel tersebut. Nah,
Oke, dimana kita pakai aturan Sturges. Nah, tinggal jadi banyak kelas itu tinggal 1 ditambah 3,3 log n-nya itu banyak datanya ada berapa. Nah, kemudian tentukan panjang tiap kelas interval. Nah, dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas intervalnya. Selanjutnya tentukan batas bawah kelas. Nah, batas bawah kelas ini kalau misalkan pertama kurang dari atau sama dengan data terkecilnya. Nah, ya. Oke. Nah, misalkan yang ini. Nah, ini ada data ada sekitar 40. Nah, jumlahnya berarti n-nya itu ada 40. Oke, kita cari jangkauannya. Tadi kita misalkan kalau kita perhatikan ini ada banyak data. Nah, kita dapat nilai yang terbesarnya 80, nilai terkecilnya 66, sehingga kita ketemu jangkauannya 14. Nah, banyak kelas intervalnya bisa kita cari. Nah, banyak kelas intervalnya yaitu 1 tambah 3,3 log n. Nah, bisa pakai kalkulator kalau misalkan angkanya cukup asing. 1 tambah 3,3 log 40. Nah, hasilnya 6,2. Nah, banyak kelasnya bisa kita pilih, bisa 6, nah atau setelahnya yaitu 7. Nah, tinggal kita pilih. Nah, ya. Kemudian panjang tiap kelas intervalnya ya 2,2. Nah, berarti ini juga bisa kita pilih, bisa 2, bisa juga 3. Oke. Nah, kita ambil interval kelas pertamanya itu 65. Nah, tadi kan paling kecilnya itu 66. Nah, jadi batas bawah paling kecilnya itu boleh kurang dari atau sama dengan. Oke, ya, selanjutnya kelas intervalnya yang kedua berarti berapa? 68 70 ya. Oke. Nah, 68 70. Nah, 68 70 71 hingga 73. Nah, ini berarti 65 ya. Nah, 66 sampai 67. Nah, berarti panjang kelasnya dia ada 3. Gitu. Nah, kita pakai terus ya. Nah, ada beberapa istilah kemudian seperti interval kelas ya. Ada batas kelas. Nah, batas kelas itu ada batas kelas ada namanya batas bawah kelas. Nah, ada batas atas kelas gitu. Nah, kemudian ada tepi kelas. Nah, ini dipakai biasanya untuk menyatakan sebuah tabel ke bentuk distribusi kumulatif. Nah, kalau misalkan kita sudah dapat, berarti nanti kita nyatakan dalam bentuk frekuensi yang sederhana seperti ini. Nah, kemudian ada istilahnya dengan tabel frekuensi relatif. Nah, biasanya dipakai untuk menyatakan hal-hal yang sangat spesifik ya. Nah, frekuensi relatif biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Oke, ini contohnya. Nih ada 12, frekuensinya nilai 9 sampai 12 itu ada 12. Nah, kita perlu tahu nilai total frekuensinya nih berapa. Oke, kalau kita perhatikan, nah kita rubah ke dalam bentuk persentase. Tadi kalau kita sudah hitung jumlahnya mulai dari 12 hingga 3 itu ada 50. Kita rubah ke dalam bentuk persentase. Kita ketemu 24%, 20%, 40 hingga 6%. Oke, kemudian ada yang namanya tabel frekuensi kumulatif. Nah, tabel frekuensi kumulatif ini memiliki 2 jenis. Ada yang kumulatif kurang dari, ada yang kumulatif lebih dari. Nah, kalau misalkan kita frekuensi nilai data yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi kelas, nah dilambangkan FK-nya kurang kurang dari sama dengan. Nah, kalau yang lebih dari sama dengan. Nah, kita ke contoh. Nah, ini
kalau misalkan nilai data berkelompok, distribusi berkelompoknya yang ini kita mau rubah ke dalam frekuensi kumulatif. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau mencari bentuk frekuensi kumulatif kurang dari, nah berarti kita makainya tepi atasnya gitu ya. Nah, jadi kalau tepi atas kan 40, nah ditambah 0,5 gitu yang kurang dari ya gitu. Nah kumulatifnya ini 2 ya. Nah berarti kurang dari 50 nya tinggal dijumlahkan aja, 3 tambah 2 berarti 5. Nah kurang dari 60,5 berarti 5 tambah 3 tambah 2 berarti 10. Seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk yang kumulatif lebih dari, berarti kita pakainya tepi bawahnya. Nah kalau tepi bawah berarti 31 dikurangi 0,5 gitu. Nah ketemu. Nah kalau lebih darinya ada misalkan lebih darinya berarti mulai dari 2 ya hingga 12 jumlahkan 80. Nah kalau lebih dari 40,5 berarti tinggal 80 kurangi 2 berarti 78. Nah, atau penyumahan dari 3 sampai 12 itu ya, lebih dari 50,5. Nah berarti kurangin aja tuh sebetulnya 80 kurangi 5 ya. Nah 5 nya dari sini nih, 2 tambah 3. Nah kalau lebih dari 60,5 berarti tinggal dikurangi juga 2 tambah 3 tambah 5 gitu ya. Atau penyembelahan mulai dari 14 hingga 12. Nah selanjutnya ada histogram dan poligon. Nah histogram dan poligon ini biasanya digunakan untuk menyatakan hal-hal yang spesifik. Nah karena dia bisa menyatakan hal-hal yang dalam bentuk kesimpulan biasanya. Oke. Nah, ada histogram, ada poligon. Nah, histogram itu biasanya dinyatakan dengan batang yang sangat berhimpit. Nah, dia makanya batas atas dan batas bawah atau tepi bawah dan tepi atasnya. Ya, jadi kalau misalkan kelasnya itu 31 sampai 40 berarti kita pakai batas bawahnya, tepi bawahnya 30,5. Nah, tepi atasnya 40,5. Nah, kemudian kalau misalkan kita tarik garis tengah dari diagramnya, kita ketemu namanya histogram. Nah, ini histogramnya nih. Nah, yang terakhir ada yang namanya ogive. Nah, ogive ini bisa ada 2 macam, ada ogive positif. Nah, ada ogive negatif. Nah, grafik yang disusun frekuensi kumulatif kurang dari ya, itu namanya ogive positif. Kalau grafik yang disusun dari frekuensi kumulatif lebih dari, itu namanya ogive negatif. Nah, ini bentuknya. Nah, jadi kita pertama bentuk dulu diagram tabel frekuensi kumulatif kurang darinya, baru kita dapat nilai ogive positifnya ya. Oke. Nah, ini nilai ogive negatif. Nah, kalau misalkan kita menggunakan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan hubungi Bapak. Kemudian absen jangan lupa diisi. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.